Dan ketika saya mendekati si anak kecil tersebut, kurang lebih sekitar 3 meter, tapi kok aneh. Anehnya di sini justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Saya doakan semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan dijembarkan rezekinya. Baik, kali ini saya akan mencoba menceritakan satu perjalanan ambulan yang tersesat. Kisah ini kurang lebih tahun 2015. Saya awali cerita ini berawal pada waktu menjelang pukul 3 sore, dan kebetulan ada salah seorang tetangga saya yang sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Madya Cirebon ini. Dan singkat cerita, berangkatlah saya waktu itu berdua dengan rekan saya langsung menuju ke rumah sakit yang ada di Kota Cirebon. Dan singkat cerita, sesampailah di sebuah rumah sakit, otomatis saya menanyakan nama tetangga saya, namanya si Urip, dan oleh petugas diberitahukan bahwa si Urip ini ada di kamar nomor 9. Dan pada waktu saya menanyakan tentang tetangga saya, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri saya, dan ternyata dia adalah si Nurdin. Si Nurdin ini perlu Sobat Mengulas Malam diketahui bahwa si Nurdin adalah satu teman pada waktu saya SMA dulu. Akhirnya bertegur sapa, "Gimana Ki Bayan, kabarnya?" "Alhamdulillah Din, sehat. Kamu di sini toh?" "Iya, saya di sini sebagai supir ambulan," katanya. "Oh iya." Dan untuk lebih akrab lagi, akhirnya si Nurdin ini mengajak saya duduk di teras ya, di sebuah rumah sakit tersebut. Akhirnya kami akrab ngobrol berdua, ditemani oleh teman saya. Si Nurdin ini bercerita, "Waduh, kelihatannya Ki Bayan nih agak subur nih." "Subur gimana Din?" kata saya tuh. "Ya seperti penampilannya gitulah. Ya alhamdulillah kalau memang Allah menghendaki," kata saya. Akhirnya dari pembicaraan itu ya saya coba menanyakan, "Din, kamu udah lama emang bekerja di rumah sakit ini?" "Waduh, saya memang sudah lama sekali," katanya. "Sekitar 10 tahun saya bekerja di rumah sakit ini." Menurut saya kalau Nurdin ini bekerja di sebuah rumah sakit, apalagi sebagai supir ambulan, memang sepertinya kalau saya melihat kronologi dulu waktu di SMA, sepertinya kurang cocok gitu. Karena apa? Karena pada waktu dulu di SMA dia orangnya seperti penakut. Tapi mungkin zaman sudah berubah ya. Seperti yang saya saksikan di sini, si Nurdin ini sepertinya sudah tegar ya, tidak seperti dulu lagi, mungkin karena perubahan daripada zaman.
Dan singkat cerita, saya coba menanyakan kepada si Nurdin, "Din, kamu ini betah ya bekerja di rumah sakit ini sebagai supir ambulan?" "Ya betah gimana? Sekarang saya mencari pekerjaan susah," katanya. "Kebetulan di sini di rumah sakit di Kota Madya Cirebon ini ada satu lowongan buat saya sebagai supir ambulan. Ya sudahlah, saya terima aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang berkah." Dan saya coba menanyakan, "Gimana Din, suka dukanya gitu sebagai supir ambulan?" "Waduh, lebih banyak dukanya," katanya, "daripada sukanya." "Loh, lebih banyak dukanya gimana?" "Ya itu," katanya. "Jadi kalau suatu hari ada satu telepon, terjadi satu kecelakaan ya, itu saya cepat bergegas langsung menuju ke lokasi, dan otomatis sesampainya di sana kalau tidak ada yang ngebantuin, khususnya masyarakat setempat untuk mengangkat si korban untuk dinaikkan ke Cikrak gitu, otomatis ya saya harus turun tangan gitu. Ya tentunya dengan gitu tidak luput dari terkena percikan darah. Itu satu. Kedua, dari rasa bau darah yang cukup anyir katanya. Apalagi kalau si korban ini sempat tubrukan langsung meninggal, kemudian istilahnya tubuhnya sampai berserakan gitu. Nah itu kadang-kadang masyarakat setempat itu tidak mau untuk mengambil potongan-potongan tubuh yang berserakan. Ya otomatis dengan sangat terpaksanya saya membantu dengan ditemani istilahnya kenek saya untuk mencoba mengumpulin semua anggota-anggota tubuh yang berserakan di jalan. Nah itu duka. Dan untuk sukanya ya alhamdulillah, kadang-kadang ada salah satu keluarganya di sini suka memberikan satu tip gitu kepada saya. Nah cukup lumayan gitu, bisa istilahnya memberi nafkah kepada istri bisa untuk 3 hari, itu kan lumayan gitu kebayan. Ya memang betul sih kalau kesananya. Nah pernah ada satu kejadian, itu terjadi tabrak lari. Nah pada waktu terjadinya tabrak lari, otomatis ini karena mungkin saking kencangnya kendaraan yang menubruk, sehingga si korban ini sampai mental katanya. Itu yang namanya tangan dan kaki banyak yang terlepas katanya. Itu nggak kira-kira, sampai saya ngambil atau mengutin satu-satu, dimasukin ke kantong ini ya, mayat yang memang sudah disediakan gitu dari pihak rumah sakit. Itu sampai bisa saya nggak bisa makan sampai 2 hari. Nah itu tadi karena memang bau darahnya di sini sangat menyengat. Bahkan yang lebih ekstrim lagi itu sampai bagian dalam ini sempat keluar. Itu yang lebih ekstrim lagi. Ini sempat tangan saya sampai belepotan ya. Sampai belepotan, saya masukin ke kantong-kantong plastik
kemudian langsung dibawa. Dan ada lagi Ki Bayan, pernah ya katanya, ini kalau belum ada istilahnya sesuatu pasien, nah otomatis saya tuh harus selalu standby di sekitar mobil ambulan tersebut. Ini kadang-kadang tuh sempat tercium gitu satu aroma yang sangat menusuk. Nah, otomatis kalau saya pada waktu itu sendiri, ya saya bisa tengok kiri, bisa tengok kanan gitu, mencari temen. Ini baunya nggak tahu dari mana, itu secara tiba-tiba langsung tercium oleh saya. Itu satu pengalaman yang pernah saya rasakan Ki Bayan. Waduh, luar biasa sekali nih si Nurdin ini. Ya, saya dulu memang kalau melihat si Nurdin, dulu memang yang namanya si Nurdin ini ya sangat-sangat penakut sekali. Jangankan untuk berurusan dengan darah, ya berurusan dengan hal-hal yang masuk ke ruang WC aja dulu, kalau tidak ada orang di situ, ini dia tidak berani. Tapi sekarang ya memang sudah lain, mungkin ini satu profesi ya, dipaksa harus mempunyai satu tanggung jawab yang sangat kuat, sehingga dengan sendirinya walaupun memang pada dasarnya dia ini tidak berani, tapi sekarang alhamdulillah dia jadi berani. Dan kembali si Nurdin ini bercerita kepada saya, pernah saya mengalami begini Ki Bayan. Memang pada waktu itu hujan sangat deras sekali ya. Memang dari pagi sampai siang ini hujan gak berhenti, sehingga pada waktu itu ya orang namanya pada waktu itu masih muda, jadi untuk menghilangkan istilahnya rasa dingin gitu, jadi saya belilah di toko jamu gitu, istilahnya beli anggur gitu, walaupun tidak membuat mabuk tapi cukup hanya untuk menghangatkan tubuh. Nah, itu dikala saya cukup minum setengah gelas, ya memang sudah terasa gitu. Tiba-tiba itu ada satu panggilan ada satu panggilan dari bagian penerima ini, informasi bahwa tolong ada satu kecelakaan katanya di daerah Pantura. Otomatis saya langsung bergegas dan berangkatlah saya bersama kenek saya. Dari situ ya memang posisinya kalau ambulan paling tidak tuh ya 80 lah. Larinya cukup kencang, dan tidak lupa saya nyalakan ini ya sirenenya. Otomatis kendaraan lain dengan menghormati mobil ambulan ini memang ya harus seperti demikian. Dan singkat cerita 15 menit nyampe lah di sebuah Pantura, dan ternyata di situ ada satu kecelakaan. Si motor ini nubruk pohon yang berada di pinggir jalan. Dan memang pada waktu itu hujan cukup lebat. Otomatis di situ dari si korban sendiri ya memang
untuk masyarakat di sini pada waktu itu, di samping hujan juga mungkin mereka ini pada takut dengan darah. Jadi pada memperhatikan, cuma belum satu pun ada yang berani untuk mendekati atau menolong. Nah, sesampainya di sana itu bertepatan dengan polisi lalu lintas ya. Itu bertepatan sekali datang dengan saya, dan dia juga mungkin bikin tanda-tanda di situ di jalan. Setelah selesai, barulah saya diperbolehkan untuk coba mengangkat jenazah, dengan kebetulan ada satu masyarakat di situ yang berani untuk mengangkat si korban ini. Dan sepertinya si korban ini masih dalam keadaan hidup ya. Itu terlihat dari nafas yang walaupun agak tersendat di sini masih terlihat. Akhirnya secepat mungkin langsunglah dibawa ke Cikraknya ya, kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Dan singkat cerita katanya, itu saya langsung menuju rumah sakit tersebut. Mungkin karena terlalu cepatnya pada waktu itu, sehingga 15 menit kurang itu saya sudah sampai, dan langsung di situ ada penyambutan dari suster yang sempat tahu dengan kejadian awal, dapat informasi seperti itu, jadi sudah menunggu di situ. Kemudian dikeluarkan, barulah dibawa ke unit gawat darurat, dan saya pun langsung untuk istilahnya melapor ke pos jaga bahwa saya tugasnya telah selesai gitu. Dan setelah selesai, saya kembali ke mobil ambulan tersebut. Sebelum sampai ke mobil ambulan tersebut, karena memang pada waktu itu hujannya sangat deras sekali, saya dikejutkan oleh satu bunyi geledek yang cukup keras sekali ya, sehingga saya sampai menutup telinga gitu. Sampai saya menutup telinga ya, jeder gitu. Dan saya pun berjalan langsung menuju ke depan. Dan setelah saya ini berjalan menuju ke depan, itu tiba-tiba ada satu keanehan yang di luar nalar daripada saya. Itu tiba-tiba entah kenapa ya, itu suasana yang sebetulnya kalau menurut logika itu saya sudah ada di depan, artinya di tempat mobil saya berhenti. Tapi justru ini aneh, setelah mendengar bunyi dentuman geledek yang begitu keras sekali, sehingga saya menutup telinga dan juga menutup mata, itu secara spontan dan tiba-tiba ini saya sudah berubah, artinya tuh berada di satu tempat yang entah itu di mana. Ini saya sampai kaget ya. Bahkan saya nengok ke kanan dan juga nengok ke kiri, ini tidak ada satu orang pun yang berada di sekitar kita. Dan bahkan rumah sakit sendiri ini tidak ada. Ini saya heran, kok kenapa gitu saya mengalami hal seperti ini. Dan saya ingat, pikir saya barangkali mimpi atau apa ya. Saya coba cubit di tangan saya ini.
ternyata dari cubitan yang saya rasakan, ini saya merasakan sakit. Lah, kesimpulannya kalau sudah merasakan sakit, berarti saya ini tidak mimpi, ini nyata. Udah saya coba berpikir, tapi karena mentok di sini, akhirnya ya dengan terpaksa saya ini berjalan entah kemana gitu. Saya tengok ke sana hanya pohon, ke sini juga pohon, dan terus saya berjalan ya. Saya berjalan menelusuri langkah-langkah saya yang sekiranya bisa kita untuk berjalan menuju ke depan, saya terus lalui. Semakin saya ini masuk ke dalam, ini semakin gelap. Semakin gelap. Cuma walaupun terasa gelap, tapi masih tetap kelihatan. Dan di situ pun sepertinya tidak terjadi hujan yang pada waktu sebelumnya. Itu sampai saya lihat di tanah ini kelihatan kering, seperti tidak terjadi hujan. Terus saya melangkah sampai mungkin kalau diperkirakan sekitar antara 15 sampai 20 menit saya berjalan cukup jauh. Nah, di depan seperti ada sebuah lampu ya. Sebuah lampu dan rumah-rumah penduduk di situ. Tapi jelas sekali itu posisinya agak ini ya, seperti mau menjelang sore gitu, seperti menjelang sore. Itu saya coba mendekati satu rombongan ya. Di situ memang terlihat dalam satu kayak pos ronda di situ, itu ada banyak sekali rombongan anak-anak ya. Cuma di sini anak-anaknya pada gundul ya. Mungkin entah kenapa gitu, rata-ratanya ya itu gundul ya, dengan mata yang agak gede. Dan ketika saya mendekati si anak kecil tersebut, kurang lebih sekitar 3 meter, tapi kok aneh. Anehnya di sini justru kehadiran saya di situ tidak membuat mereka itu nengok ataupun menanyakan sesuatu. Ini tidak. Sepertinya anak-anak ini merasa cuek dengan keadaan saya. Dan saya coba mendekati lebih dekat ya, mungkin sekitar 2 meter. Jadi dia sedang ngeriung di situ. Mungkin ada 5 atau 6 anak ya ngeriung. Kemudian seperti dia lagi makan. Dan justru saya jadi merasa merinding. Merinding di sini setelah saya tahu apa yang anak-anak ini makan ya. Itu di dalam satu seperti apa ya, mungkin ini tembok ya, yang terbuat dari dari bambu yang disisikin kecil-kecil gitu, dianyam. Nah, temboknya bulat di situ. Nah, di situ ternyata itu ada semacam singgat ya. Singgat tuh ulat kecil-kecil yang sepertinya yang suka binatang yang sudah lama membusuk, otomatis akan mengeluarkan satu ulat-ulat kecil yang seperti itu. Ini saya sampai bergidik ya. Sampai bergidik dan hampir saja saya muntah. Tapi justru anak-anak kecil ini makannya dengan sangat lahap sekali. Nah, karena posisinya saya ini dicuekin seperti itu dan mereka ini tidak menganggap kehadiran daripada saya, ya sudahlah.
saya berlalu, dan di situ memang berjejer banyak sekali rumah-rumah penduduk. Dan di sebuah persimpangan, ya, di sebuah persimpangan itu saya melihat orang-orang tua dengan rambut yang seperti tidak pernah disisir, ya, dengan matanya yang khas, artinya mata yang liar itu, dan dari tangan sini dan dadanya berbulu seperti orang-orang zaman dulu gitu. Zaman dulu, zaman purba, ya, dengan memakai dengan apa adanya. Itu mereka sama sepertinya lagi makan. Dan ketika saya ingin menanyakan sesuatu, saya mendekati di situ. Sepertinya mereka juga tidak menghiraukan kehadiran saya. Jangankan untuk nengok, ya. Ini melirik pun sepertinya tidak. Dan di situ saya baru tahu dan juga berpikir, ini manusia macam apa, ya. Bahkan kelihatan dekil seperti orang yang gak pernah mandi, dengan rambut yang gak pernah disisir, ya. Dan justru dari mukanya ini terlihat sangat pucat, sangat pucat. Ternyata apa sobat mengulas malam yang dia makan? Ternyata itu adalah ee-nya kuda atau ee-nya sebangsa makhluk mamalia. Dia makan dengan lahap. Dan bisa saya pastikan di situ makan ee-nya kuda, itu kelihatan ada satu bongkahan-bongkahan, dan juga seperti saya lihat ada rumput-rumput, ya, kecil-kecil gitu. Itu yang saya lihat. Waduh, jijiknya ampun. Ini baru pertama kali saya melihat hal seperti itu. Dan saya merasa mual, ya, mau ingin menanyakan sesuatu. Ini karena posisinya manusia seperti ini tidak layak, ya, mungkin karena aneh menurut saya, ini tidak umum. Akhirnya ya saya lewat. Terus saya menelusuri jalan-jalan setapak, ya. Dan pada waktu saya menelusuri jalan-jalan setapak ini, di belakang seperti banyak orang yang ngobrol, ya. Cuma suaranya di sini agak nggak mengerti gitu suaranya, seperti orang berbicara, dan mungkin juga membicarakan saya, ataupun ya nggak tahu, karena memang bahasanya ini saya tidak memahami gitu. Saya terus berjalan, ya. Ini belum menjelang gelap gitu, belum, ya. Karena saya juga nggak ngerti kok dari tadi, ya. Kalau di waktu kita nih masuk ke rumah sakit itu seperti pengen menjelang maghrib, dan bahkan itu beberapa menit lagi, tapi kok saya di sini tidak ada gitu, dan saya tidak mendengar. Cuma posisinya tetap kelihatan agak redup aja. Dan pada waktu saya naik ke sebuah bukit, kemudian turun lagi, itu saya tidak melihat, ya, adanya satu perkampungan ataupun satu desa yang ada di sekitar situ. Dan karena sesuatunya sangat janggal, ini saya berpikir, ini sebetulnya saya ini berada di mana?
Nah, dalam keberpikiran ini saya jadi teringat teman-teman yang berada waktu di rumah sakit, pada waktu kalau malam gitu suka ngobrol gitu. Dan karena sesuatu yang di luar jangkauan, secara spontan itu saya menyebut asma-asma Allah. Subhanallah, ya Allah, tunjukkanlah jalan kepadaku ya Allah. Terus saya ucapkan, katanya seperti itu. Si Nurdin bercerita. Akhirnya secara tiba-tiba ini ada satu ledakan atau satu bunyi yang sangat keras terjadi lagi. Dar! Dan langsung pada waktu itu terjadi di siang hari. Keadaan di situ yang tadinya redup ini seperti terjadi di siang hari. Sebab kalau tadi saya tidak melihat matahari ataupun kalau malam melihat bulan, ini saya melihat matahari. Cuma posisinya memang pas gitu ya, ada di atas kepala. Itu saya kaget luar biasa setelah saya coba meminta satu pertolongan, minta petunjuk, meminta jalan kepada Allah ya. Itu ada sesuatu yang diucapkan dalam hati dan juga diucapkan di sampai keluar gitu. Dan akhirnya saya coba mengikuti arah daripada jalannya matahari. Ini saya coba dengan satu naluri, dan sayup-sayup terdengarlah satu azan. Ini terdengar, dan saya coba menengok ya ke kiri ke kanan, dan sepertinya dari kejauhan ini saya melihat sesuatu pantulan daripada seperti benda yang terbuat dari kaca. Dan saya coba telusuri terus ya, sepertinya ini menuruni, ada sebuah bukit di situ. Dan memang betul, setengah jam saya perjalanan istilahnya menuruni sebuah bukit, ternyata di situ ada satu perkampungan. Dan dari situ katanya si Nurdin ini memberanikan diri bertanya kepada penduduk setempat. Dan ternyata dari menanyakan bahwa nama daripada desa ini, ternyata desa ini namanya Desa Jalaksana. Nah, terus untuk kelanjutannya si Nurdin ini bertanya ini arah mana untuk menuju jalan raya. Akhirnya ditunjukinlah kepada penduduk setempat tersebut. Dan langsung di situ memang ada satu pangkalan ojek. Artinya memang ada satu joglo dan ada tulisan ojek. Maka menunggulah di situ si Nurdin. Tidak lama kemudian datanglah si tukang ojek, dan si Nurdin mohon supaya diantarkan ke jalan raya. Dan ternyata diantarlah si Nurdin ini sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, sesampainya si Nurdin ini sampai di jalan raya, kemudian dia memberikan upahnya kepada si tukang ojek ini. Dari situ dia langsung naik helm. Dan setelah naik helm, ini si Nurdin nggak langsung pulang ke rumah. Dia langsung menuju rumah sakit yang kemarin katanya sempat mengantarkan
pasien kecelakaan. Dan singkat cerita, sampailah di sebuah rumah sakit tersebut. Dan setelah datang langsung absen ya. Dan si petugas absen di sini menanyakan, "Loh kamu Din," katanya, "kamu kemana aja nih? 3 hari kamu nggak masuk." Si Nurdin kaget, "Astagfirullahaladzim, kok 3 hari?" "Iya," katanya, "kamu ini 3 hari tidak masuk. Kemana kamu? Bahkan sempat kepala rumah sakit ini menyuruh saya kalau si Nurdin datang supaya segera gitu untuk langsung menuju ke sana." Dan tanpa basa-basi lagi, si Nurdin langsung menuju ke kepala rumah sakit. Nah, dari situ akhirnya Nurdin dimarahi. Dan setelah dimarahi, akhirnya Nurdin mencoba istilahnya menceritakan dari apa pengalaman dia pada waktu awal dia sampai tersesat di sebuah perkampungan yang aneh. Dan kepala rumah sakit tersebut memang sempat terperanjat. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini, Din? Nggak tahu, Pak. Saya kok tiba-tiba ya seperti itu yang saya alami. Dan saya juga ini barusan katanya turun dari sana, dari kampung Jalak sana ya, turun naik ojek sampai ke tepi jalan, baru dari situ saya naik helm dan langsung saya menuju ke sini, Pak. Ini 3 hari 3 malam, berarti kalau seandainya seperti itu, ini saya tidak tidur dan juga tidak makan. Tapi toh nggak tahu ini rasanya tuh tidak merasa ngantuk ataupun tidak merasa lapar. Entah kepala rumah sakit ini percaya ataupun tidak, tapi yang jelas dari penuturan cerita daripada si Nurdin ini, karena ceritanya begitu meyakinkan dan menggebu-gebu, akhirnya kepala rumah sakit ini mempercayai apa yang Nurdin ceritakan. Nah, seperti itu katanya Ki Bayan. Satu pengalaman saya yang pernah saya alami yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ini sampai saya tersesat 3 hari 3 malam dan saya turun di desa itu yang namanya Jalaksana. Ini mungkin posisinya saya ini ada di sekitar Gunung Ciremai atau di mana gitu yang terdekat dari situ. Iya ya, katanya memang satu pengalaman dari Nurdin ini menurut saya ini luar biasa sekali. Ini 3 hari 3 malam tidak makan dan juga tidak tidur. Nah, sobat mengulas malam, itulah tadi dari cerita dan pengalaman daripada si supir ambulan ya. Mudah-mudahan dari cerita tersebut bisa membawa dampak yang positif. Ambil yang bagusnya dan buang yang negatifnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.